Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah subuh yang insya Allah dirahmati oleh Allah, segala puji syukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada Allah, kepada kita, yang telah memilih kita untuk dapat hadir di tempat ini untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Juga kita senantiasa mengirimkan salawat dan salam pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang kita jadikan sebagai suri teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah subuh yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan hal yang sudah berulang-ulang disampaikan di mimbar ini. Apa itu? Tentang sabar. Oh ya, pertama-tama saya terima kasih ini kepada Pak Ketua ini atas surprise-nya. Jadi ini saya anggap ini sebagai surprise karena saya tidak tahu kalau pada subuh ini saya membawakan kultum. Biasanya sih tahun lalu ada jadwalnya. Tentang sabar. Jadi Allah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-153 yang artinya kurang lebih Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi ayat ini bukan hanya menjanjikan pahala, tapi juga menjadi tanda bagi orang yang sabar itu selaras dengan ritme tenang dalam kehidupannya. Karena sabar, jadi karena yang sabar tidak dikendalikan oleh reaksi dunia. Nah ini yang kita selama ini sadar atau tidak sadar, kita hanya berpikir bahwa sabar itu hanya berhubungan dengan marah. Kalau ada orang tidak marah, dibilangi tahu sabarnya. Atau ada orang yang lagi berduka, tidak diam saja, dibilang sabarnya tahu. Jadi coba kita lihat dulu. Jadi sabar ini juga lebih identik dengan orang yang tenang. Jadi kalau orang lebih tenang menghadapi sabarnya, itu dia lebih cerdas. Kenapa dikatakan lebih cerdas? Kita coba lihat. Jadi sabar mematikan alarm panik otak. Jadi saat emosi naik, amigdala menyalakan alarm bahaya. Otak bereaksi cepat tanpa berpikir panjang, membuat tubuh jadi rusak. Sabar menunda reaksi, memberi waktu prefrontal cortex untuk berpikir jernih.
Sabar memberi jeda 3 sampai 5 detik untuk otak kembali secara rasional. Jadi untuk bisa menjalani sabar, menjalani kehidupan secara sabar, jadi tarik nafas panjang 5 sampai 10 detik saat emosi muncul. Makanya itu kalau ada orang marah, dibilang tarik nafas dulu. Nah ini maksudnya mungkin ini. Baru sambil dielus-elus punggungnya. Di sini sistem saraf menenangkan tubuh. Kemudian amigdala mereda. Otak membuka ruang untuk berpikir dan mencari solusi. Jadi kadang memang orang yang bisa memanage emosinya atau tingkat kesabarannya itu bisa lebih cerdas. Kemudian tubuh lebih sehat ketika pikiran tenang. Jadi marah terus menerus juga ini akan menaikkan hormon stres. Sabar menurunkan tekanan darah dan menyeimbangkan hormon. Jadi sabar itu adalah berhubungan dengan mengelola emosi. Kemampuan untuk tenang di bawah tekanan membantu mengurangi respon stres yang dapat mengganggu pemrosesan informasi dan fungsi memori. Otak yang lebih tenang mampu melakukan pekerjaan kognitif tingkat tinggi seperti penalaran dan pemecahan masalah. Jadi memang kadang kalau kita emosi, galau, kalut, justru kita tidak bisa mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Jadi sebaiknya kalau ada masalah, tenang supaya emosi kita itu bisa reda. Jadi emosi juga di sini kadang kita selalu hanya mengaitkan dengan marah. Padahal emosi ini banyak sekali hubungannya. Jadi sabar ini dibutuhkan dalam segala aspek. Apa itu aspek yang dibutuhkan sabar? Jadi diantaranya ini dengan bisa kita lihat dalam kita sholat saja. Dalam kita sholat kalau kita tidak sabar kelihatan. Bagaimana itu kelihatannya? Jadi orang ini mohon maaf ini menurut pandangan saya. Kalau kita sabar dalam menjalankan sholat, kita tidak terburu-buru. Kenapa? Karena sholat identik dengan berkomunikasi dengan Allah. Bagaimana misalnya kalau ketemu Pak Prabowo, baru kita ngomongnya cepat sekali. Kira-kira Pak Prabowo mengerti tidak apa yang kita omong? Apa yang kita sampaikan? Atau pergi ke rumahnya orang menghadap butuh. Ini kan ceritanya kita sholat ini karena kita butuh. Saya sih menganggapnya begitu. Sholat itu adalah karena kebutuhan, bukan karena kewajiban. Karena kalau dibilang kewajiban itu terasa berat. Tapi kalau kita bilang kebutuhan, maka insya Allah kita tidak akan meninggalkan sholat atau menunda sekalipun. Jadi sholat itu mungkin bisa kita samakan dengan makan, kebutuhan makan. Pernahkah ada orang lapar mau menunda laparnya? Ya, jadi begitulah sholat. Nah, ini kalau kita tidak sabar menjalankan ibadah sholat, ya tentu kita akan terburu-buru. Sabar mau selesai. Padahal juga kalau kita selesai sholat, tidak tonjak bikin apa, pulang ke rumah juga bukan di hal ibadah. Padahal kita dituntut, kita dikasih hidup
hanya untuk beribadah kepada Allah. Seperti Pak Ustadz bilang kemarin, coba hitung bedeng kita sudah berapa dalam 24 jam, berapa lama yang kita pakai beribadah sama Allah. Untuk sholat saja, biasa saya lihat jam, kalau sholat yang banyak rakaatnya itu rata-rata 10 menit. Hitung maki 5 kali 10, 50 menit, tidak sampai 1 jam. Mau lagi salat sunnah. Salat sunnah paling banyak di duhur 4 rakaat. Ya taruhlah dengan salat tahiyatul masjidnya 6. Tambah lagi dengan salat sunnah setelah wudhu 8. Berapa menit? Kalau dibilang yang berhubungan dengan sholat. Kemudian apalagi hubungannya sabar dengan kegiatan kita sehari-hari. Coba lihat, sekarang rata-rata, mohon maaf ini, anggota dewan itu rata-rata masih muda. Tidak ada nih juga dibilang dia adalah orang partai, maksudnya generasi pemuda partai, jadi dia merintis dari bawah. Sekarang yang penting ada money, bisa maki jadi caleg, bisa maki jadi anggota dewan. Apa artinya? Ini berarti dia tidak sabar karena dia tidak mau melalui satu proses. Apalagi orang tidak sabar untuk mencapai satu kekayaan. Kenapa bisa? Iya. Jadi orang yang tidak sabar itu tidak mau menjalani proses, tidak mau melewati proses. Jadi ini yang biasa, yang menaiki anak tangga, 10 anak tangga, 3 yang dipijak sampai di anak tangga ke-10. Karena apa? Dia terburu-buru. Coba maki bedeng. Kalau 10 anak tangga, kita cuma pijak 3. Kita kurangi saja 2 anak tangga, nafas tak tidak bisa kita atur. Atau paling tidak terpeleset. Itu perumpamaannya. Kalau kita tidak mau melalui satu proses. Apalagi sabar itu dibutuhkan. Ini kebetulan saya berlatar belakang ekonomi, khususnya akuntansi. Orang dalam bekerja, kalau tidak sabar, ini nih yang biasa timbul fraud, kecurangan. Yang mana itu? Lihat makin di TV, banyak orang pakai baju orange. Kenapa dia bisa pakai baju orange? Karena dia tidak sabar. Hubungannya? Iya, di pekerjaannya dia tidak sabar. Tidak sabar untuk mencapai, menghasilkan money. Karena orang rata-rata sekarang kalau kerja orientasinya adalah uang, bukan untuk kerja. Sehingga kalau dicari kinerjanya, ini mohon maaf, kalau dicari kinerjanya tidak ada. Karena dia disorientasi. Bukan orientasinya untuk kerja. Nah sekarang kita lihat begitu orang bekerja. Orang cari pekerjaan, dia hanya butuh label. Bangga nih. Bayangkan, saya pernah lihat penyerahan SK P3K itu kayak kayak orang habis ujian. Kenapa? Itu dikasih karangan bunga, buket bunga, padahal ini yang saya bilang disorientasi, karena orang cuma melihat labelnya. Dia tidak berpikir bahwa dia ini dikasih SK. SK ini kan sama dengan amanah gitu. Diberikan amanah gitu. Ini surat yang untuk melegalkan kamu bekerja.
Tapi tidak itu pikirannya. Yang dipikir bahwa saya pakai korpri, pakai papan nama, sudah selesai. Jadi sama dengan orang wisuda Pak itu kemarin kulihat. Jamaah subuh yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Di mana lagi butuh sabar? Ya, ini tidak ada. Oh, ada anakku ini, anak-anak ini yang sabar dalam menempuh pendidikan. Ini juga saya lihat sekarang itu mahasiswa khususnya di kampusku, anak-anak itu tidak sabar. Tidak sabarnya bagaimana? Dia mau menjalani 8 semester, tapi kadangkala melewati kelasnya, atau paling tidak melewati kampusnya. Pergi keluar dari rumah, ditahu dengan orang tuanya pergi kuliah. Tapi kalau tidak melewati kelasnya, tak kala tidak melewati kelasnya, tidak sampai di kelasnya, karena dia berpikir selesai juga. Tidak perlu saya bercucuran keringat, tidak perlu saya begadang tiap malam. Ini karena dia tidak mau mengikuti proses. Saya selalu bilang sama mahasiswa, kalau hanya kalian mengandalkan selembar ijazah sekarang, tidak laku nih nak. Tidak laku nih. Makanya di kampus kami itu mensyaratkan tidak boleh lulus kalau tidak ada sertifikat kompetensi. Harus ada sertifikat kompetensinya sesuai dengan bidang keilmuan yang mereka pilih, ditambah dengan TOEFL. Ada tuh sedang kemarin anak-anak menyerahkan sama saya, dia mau urus ijazahnya, dia bawa tuh sertifikat TOEFL. Begitu saya cek, TOEFL-nya abal-abal sedang. Yang TOEFL yang tes online, yang cukup mendaftar gratis lagi, tidak ada tesnya, langsung dapat nilai standar 350. Saya bilang bukan itu nak, bukan itu. Ku tahu ini adalah sertifikat TOEFL, tapi ini tidak lewati proses. Kamu tidak tes toh, tidak ditahu kemampuanmu. Makanya itu harus ada. Jadi inilah, jadi sabar gitu. Jadi butuh kesabaran itu dipakai di beberapa lini kegiatan kita, aktivitas kita sehari-hari. Jamaah subuh yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Jadi sabar itu satu nilai yang kadang kita abaikan, sadar atau tidak, kita sering mengabaikan itu yang namanya nilai sabar. Saya katakan nilai itu sabar, karena kalau kita tidak memiliki nilai itu, kita tidak terapkan dalam kehidupan kita, maka itu kayak satu alat yang hilang satu onderdilnya, misalnya bautnya goyang-goyang tika atau apa, tidak normal gitu. Jamaah subuh yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Jadi dengan sabar itu kita bisa berpikir secara tenang, berpikir secara jernih, sehingga bisa menghasilkan satu hal yang maksimal. Mohon maaf kalau agak lama sedikit, karena ini bukan kultum ya, ini ceramah subuh. Jadi bisa lebih dari 7 menit. Ini sudah lebih dari 7 menit. Ya, jadi ini masih banyak ini tentang sabar. Sabar juga saya tambahkan satu. Jadi sabar itu bisa meningkatkan daya ingat. Kenapa bisa dikatakan sabar itu bisa meningkatkan daya ingat? Jadi otak itu lebih mudah mengingat informasi yang didapat melalui proses berpikir. Saya garis bawahi proses, karena proses ini yang kadang kita abaikan.
Kita tidak mau berproses. Contoh, sekarang itu lagi ngetren itu karena orang mager ya, malas gerak. Orang itu makanan pun itu tinggal buka aplikasi. Ini mau deh. Saya biasa ditanya di rumah. Tidak sempat kak ini mau pesan apa? Buka bedeng aplikasi di situ. Apalagi kalau ada yang promonya. Tidak ada proses di situ. Padahal dalam proses itu paling tidak kalau mulai memasak dibacakan bismillah. Saya biasa bilang sama anak-anak, kau baca-bacai kak, dan tidak pak. Salah. Gimana tidak? Nah, kau masuk assalamualaikum, baca-baca itu. Oh itu kak pak. Iya, itu namanya baca-baca. Nah, sama dengan itu kalau mau masak ibu-ibu. Paling tidak kalau kita masak sendiri, paling tidak kita bacakan itu, kita doakan itu masakan tak dengan bismillah minimalnya. Berkah. Kita mana tahu yang kita pesan online itu dibaca jika bismillah minimalnya. Jadi dibandingkan dengan informasi yang diterima secara pasif atau terburu-buru. Jamaah subuh yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ini insya Allah mungkin di luar Ramadan lagi akan kita lanjutkan berbicara tentang sabar, karena masih banyak ini kalau kita mau berbicara tentang sabar banyak sekali. Padahal yang biasa kita sadari itu cuma sedikit. Cuman sabar yang berhubungan dengan marah, sabar berhubungan dengan kalau kita berduka, itu aja. Padahal banyak ini yang kita butuhkan dalam sabar. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Segala kebenarannya itu hanya milik Allah, dan segala kekurangannya itu berasal dari diri kami. Untuk itu kami mohon ampun, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mari kita tutup sama-sama dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.